Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada halaman 111. Halaman 111. Babnya berkaitan dengan ba'dus sifat al-khabariyah. Ini kelanjutan dari beberapa bab sebelum ini atau beberapa pasal sebelum ini. Itu pada halaman 103. Di antara sifat-sifat al-khabariyah. Ini sekedar mengulang kembali apa yang kita sampaikan. Ilmu tentang sifat Allah merupakan ilmu yang paling wajib dipelajari. Sebagaimana kata Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ilmu tentang sifat Allah merupakan ilmu yang termulia di atas muka bumi ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Makanya ayat yang termulia di dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Kenapa kok ayat kursi itu ayat yang termulia? Kata para ulama, karena isinya, kandungannya hanya berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir ayat kursi hanya berkaitan tentang nama Allah, berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Inilah ayat yang termulia dalam Al-Qur'an, sebagaimana kata Ar-Rasul lewat sunnah takririyah, yaitu ketika Rasul bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ayu ayatin fi kitabil a'dzam, ayat mana yang termulia dalam Al-Quran? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab pertama kali, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian baru setelah itu Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Dan Rasul membenarkan jawaban dari Ubay bin Ka'ab tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sekali lagi, ilmu tentang sifat Allah merupakan ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini dan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Tentunya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Ahlus sunnah wal jamaah memiliki metode yang berlainan dengan kelompok-kelompok sesat dalam masalah hal ini khususnya. Kalau kelompok-kelompok yang lain mereka hanya berlandaskan akal semata, logika semata, seperti yang kita sampaikan dari ahlul kalam, atau hanya pakai perasaan. Ya. Ahlus sunnah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul, bersama dalil kemana dalil berputar. Dalil menetapkan kita tetapkan, dalil menafikan kita nafikan, dalil mengharamkan kita haramkan, dalil menghalalkan kita halalkan, demikian seterusnya. Demikian pula dalam masalah sifat-sifat Allah. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsah au bima wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Quran wa sunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini referensi Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat Allah hanya berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul. Apalagi ini berkaitan dengan masalah gaib, berkaitan dengan masalah sifat Allah. Kita tidak tahu tentang sifat Allah kecuali yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah. Terlebih lagi yang paling tahu tentang sifat Allah ya Allah sendiri. Jangan memintari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan, kita tiadakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Di antaranya tentang masalah sifat-sifat Allah. Jangan kita berkata tentang agama Allah, apalagi tentang sifat Allah tanpa ilmu, atau berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sekali lagi Ahlus Sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Itu kaidah dan akidah Ahlussunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tentang sifat al-khabariyah. Ini sudah kita sampaikan, kenapa dinamakan sifat khobariyah? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok ada istilah as-sifatul khobariyah? Nah, ada yang bisa menjawab? Hah? Nah, itu semua sifat Allah harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Cuma ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Ada yang bisa menjawab? Iya, kalau mau lebih tepatnya lagi, ditegaskan lagi, sifat yang hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bisa dengan dalil akal. Sudah sering kita sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segala hal pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kalian kami jadikan umat yang pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak berlebihan, tidak meremehkan. As-siratal mustaqim. Itulah Islam, itulah ajaran as-salafus saleh, Ahlus Sunnah di atas jalan yang lurus, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Di antaranya masalah akal. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan akal
ya, itu nikmat anugerah dari Allah. Akan tetapi akal ada batasannya. Jangan seperti kelompok liberal misalnya yang menuhankan akal mereka. Seolah-olah akal itu nggak pernah keliru, nggak pernah salah. Seolah-olah akal itu tidak terbatas jangkauannya. Padahal akal itu, kata para ulama, mirip seperti sinyal HP sekarang ini. Ya. Sinyal HP atau antum punya HP yang paling mahal, insya Allah kalau dibawa ke pedalaman Irian sana, apakah bisa connect? Hah? Jangankan di tengah hutan ya, mungkin di gedung yang ya misalnya beton-betonan, susah. Betul tidak sinyal tersebut? Itulah akal manusia. Sebagaimana juga kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, innalil uqul hududan tantahi ilaiha. Akal punya batasan. Sebagaimana mata, penglihatan kita, pendengaran kita, tenaga kita, semua ada apa batasannya. Maka tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah akal. Semuanya harus timbang dengan akal. Kalau nggak masuk akal ditolak, kalau sesuai dengan akal diterima. Tidak. Akal terbatas. Ahlus Sunnah mengatakan akal harus ditempatkan pada tempatnya. Berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah tidak bisa. Ya hanya berlandaskan apa? Akal semata. Boleh akal apa? Dijadikan dalil sampingan. Itu pun bukan berkaitan dengan sifat apa? Al-khabariyah. Di sini contoh ya. Sifat ketinggian bagi Allah. Allah punya sifat al-ulu. Ulu zat. Kata para ulama, dalilnya Allah berfirman wa huwal aliyul azim. Seperti dalam akhir ayat Al-Kursi. Dan dia Allah maha tinggi. Tinggi zatnya, kedudukannya. Ya, itu adalah apa? Sifat ketinggian bagi Allah. Secara dalil sudah ada nasnya. Demikian pula dalam hadis Rasul yang sahih ada dalil tentang ketinggian Allah. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Artinya Allah punya sifat al-ulu ketinggian berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan fitrah yang salimah, yang selamat, berdasarkan akal yang sehat. Nah ini boleh. Ya sekali lagi akal di sini dijadikan dalil, tapi dalil sampingan. Dalil utamanya adalah menetapkan sifat Allah, Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah berkata, wallahu yud'a min a'la min asfal. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Li'annal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Karena sifat bawah tidak layak secara apa? Logika, akal yang sehat tidak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah. Boleh menjadikan akal sebagai apa? Landasan cuma apa? Sampingan. Ada dasar yang utama Al-Quran dan Sunnah, akal mendukung. Ini ahlu sunnah. Seperti dalam masalah uluhiyah Allah. Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi, tidak yang lainnya. Pakai dalil apa? Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai dalil hadis idza sa'alta fas'alillah. Kemudian boleh menjadikan akal sebagai apa? Dalil sampingannya, pendukungnya, bukan dalil yang apa? Utama. Allah disembah karena dia yang menciptakan alam semesta. Yang enggak menciptakan, yang enggak mengatur alam semesta tidak layak disembah. Dalil pakai apa? Ini ahlu sunnah bukan menanggalkan akal sama sekali, tidak. Ya. Tapi menempatkan akal pada apa? Tempatnya. Ya. Jangan seperti orang-orang musyrikin juga jahiliyah. Ya. Dulu dalam kisah yang masyhur dalam sirah nabawiyah, bagaimana orang musyrikin menyembah berhala-berhala mereka, kemudian setelah itu mereka makan sendiri. Ya. Ini sekali lagi apa? Ya. Menanggalkan akal mereka. Makanya dulu ada kisah dua orang sahabat Rasul SAW, yang satu sudah masuk Islam,
Yang satu lagi masih musyrik. Yang sudah masuk Islam, ini datang ke rumah temannya tadi yang masih musyrik, kemudian menghancurkan berhala-berhala temannya tadi. Temannya ketika datang, marah dia. Kok Tuhannya apa dihancurkan? Ya. Kok hancur berantakan Tuhan yang dia sembah? Dia pun mau apa? Balas dendam akan kematian apa? Hancurnya berhala mereka. Namun apa? Dia berpikir sejenak. Kalau itu Tuhan yang sebenarnya, tidak mungkin apa? Hancur berantakan. Pakai apa? Akal. Ini akal difungsikan untuk mentauhidkan Allah. Untuk apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Akhirnya dia pun apa? Masuk Islam. Karena apa? Menggunakan akal sehatnya tersebut. Demikian pula sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini dalil ayat sekaligus di dalamnya ada dalil akal. Al-Quran itu dalil nakal dan sekaligus ada dalil apa? Akalnya. Ya. Menempatkan akal pada tempatnya. Allah mengatakan ini kisah dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang menyembah bintang-bintang. Ketika kata Allah malam telah tiba, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Kemudian beliau mengatakan qala hada rabbi, ini adalah Rabbku, Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang-bintang itu tenggelam, beliau mengatakan aku tidak suka dengan yang tenggelam. Tuhan kok tenggelam? Kalau tenggelam bagaimana orang itu akan meminta tolong kepadanya? Pakai apa dalil? Akal. Mengajak kaum beliau untuk berpikir yang sehat. Kenapa menyembah bintang-bintang? Sedangkan bintang kalau sudah siang hari sudah nggak ada lagi. Demikian pula beliau mengatakan falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika bulan apa tiba atau datang, ini ada Rabbku. Namun ketika tenggelam, beliau mengatakan, kalau aku berbuat syirik kepada Allah, aku tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Hada akbar, ketika matahari terbit, beliau mengatakan ini adalah Tuhanku. Ketika tenggelam, beliau mengatakan bahwasanya ini semuanya tidak layak untuk disembah. Ini sekali lagi dalil nakal, sekaligus dalil akal. Demikian pula kisah beliau ketika menghancurkan berhala. Ketika diinterogasi sama kaum beliau mengatakan fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya kepada berhala-berhala kalian, tanya kepada Tuhan-Tuhan kalian. Kalau Tuhan-Tuhan kalian itu bisa ngomong. Dia aja berpikir bahwasanya itu semuanya nggak layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, akal tetap harus difungsikan, tapi pada tempatnya. Jangan sampai kebablas. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan di luar jangkauan akal tersebut. Nah, jadi sekali lagi dalam masalah sifat Allah, ada sifat-sifat Allah yang hanya bisa ditetapkan lewat jalur Al-Quran dan Sunnah saja, titik. Gak bisa pakai akal. Ya, seperti tadi sifat ketinggian bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah. Adapun yang disebutkan di sini dan juga sebelumnya, masalah sifat wajah bagi Allah, sifat jari jemari bagi Allah. Sekali lagi, Ahlus Sunnah meyakini menetapkan apa adanya sesuai dengan kebesaran Allah. Sifat-sifat itu hanya bisa ditetapkan lewat dalil Al-Quran dan Sunnah saja. Akal tidak bisa masuk sama sekali. Paham? Ini yang dimaksud dengan sifat Al-Khobariyah. Paham bedanya? Ya, kalau sifat-sifat selain khobariyah itu bisa lewat ayat dan hadis plus juga ditambah dalil akal. Paham? Nah,
Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, ba'du sifatil khabariyah. Di antara sifat-sifat khabariyah, sekali lagi, yang hanya bisa ditetapkan lewat nas dan ayat dan hadis saja, ya, tidak ada dalil yang lainnya. Kata beliau, wal imanu bi anna Allah azza wa jalla khalaqa Adam biyadih. Di antaranya wajib meyakini, mengimani bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ini penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan surat Shad. Ya, antum lihat surat Shad ayat yang ke-75. Itu ada dialog antara Allah dengan iblis. Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawla sajidin fa sajadal malaikatu kullum ajma'un. Sebagaimana dalam kisah yang masyhur, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara. Kemudian kata Allah, illa iblis, kecuali iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan itu sujud bukan beribadah kepada Nabi Adam. Itu sujud melaksanakan perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang kafir. Qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ahlus sunnah meyakini, menetapkan Allah punya kedua tangan. Dalam riwayat Sahih Muslim, wakil tayadayamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ini sekali lagi praktekkan ayat laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah punya tangan, namun tangan Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Tidak sama dengan tangan makhluk. Dan tidak boleh dibayang-bayangkan bagaimana tangan Allah. Dan tidak boleh takwilkan tangan Allah dengan misalnya kekuasaan Allah ataupun kenikmatan yang Allah berikan. Sebagaimana kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits. Ahlussunnah menetapkan Allah punya sifat tangan dan mereka tidak mentakwilkan atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, yaitu dengan mengatakan kedua tangan Allah, artinya kedua nikmat Allah, kedua kekuasaan Allah. Ini adalah takwilnya, tafsirnya kelompok Mu'tazilah Jahmiyah, kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapkan apa adanya. Kemudian kata Allah, astakbarta am kunta minal alin, apakah engkau sombong atau merasa tinggi? Iblis menjawab, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka Allah mengatakan, keluarlah engkau dari surga karena engkau terkutuk. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, ya. Dan dia meyakini Adam diciptakan oleh Allah apa? Dengan kedua tangan Allah. Iblis gak membantah. Ya. Sekali lagi, ini yang Allah tetapkan bagi dirinya. Dia punya apa? Sifat aliyat sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Ya, ini sekali lagi, sifat tangan bagi Allah sifat khabariyah. Tidak bisa ditetapkan kecuali lewat ayat hadis saja. Akal tidak bisa masuk sama sekali. Paham? Khalaqa Adam biyadih. Kata Imam Ibnu Battah Al-Bari, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ini salah satu keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang lainnya diciptakan oleh Allah lewat firman-Nya, kun, jadilah maka jadilah. Seperti dalam pembahasan apa kemarin itu? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Allah ciptakan lewat firman-Nya, kun. Inna masalah Isa indallah kamathil Adam khalaqahu min turab. Ya. Tsumma qala lahu kun fayakun. Intinya sekali lagi, Nabi Adam punya keistimewaan sebagaimana dalam ayat tadi,
diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Makanya kata para ulama, kalau ada yang ngeyel ataupun yang membantah, mentakwil, oh itu artinya bukan kedua tangan Allah, namun kedua nikmat Allah. Semua Allah ciptakan dengan kenikmatan Allah. Semua Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah. Bahkan iblis Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Kalau demikian, apa bedanya Adam dengan apa? Yang lainnya. Makanya yang mengingkari kedua tangan Allah ini, kata para ulama, orang itu durhaka kepada orang tuanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah berikan keistimewaan, anaknya nggak mau apa? Mempercayai atau membenarkannya, mengakuinya. Ini durhaka kepada Nabi Adam alaihi assalam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, wa gharasa jannatal firdaus biyadi. Dan Allah menciptakan surga firdaus dengan tangannya. Nanti akan kita bawakan riwayatnya. Wa kataba Taurat biyadih, dan Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ini semuanya berkaitan dengan penetapan sifat tangan bagi Allah. Dalam surat Al-Maidah Allah juga mengatakan bal yadahu mabsutata, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ini menjawab tuduhan orang Yahudi yang mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsutata, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini kita nukilkan dari kitab Mukhtasar Al-Ulu karangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Itu ringkasan dari kitabnya Imam Dhahabi yang berjudul Al-Ulu. Mungkin yang sering ikut kajian kita pernah kita perlihatkan, yang kita punya ada 2 jilid tebal-tebal segini tentang masalah ketinggian Allah saja. Beliau sampaikan dalil dari ayat, dari hadis, dari ucapan sahabat, tabi'in, imam yang 4, mungkin bisa sampai 1000-an halaman 2 jilid itu. Nah, itu diringkas oleh Syekh Albani dari 1 jilid agak tipis, judulnya Mukhtasar Al-Ulu. Di sini kita nukilkan salah satu riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, khalaqallahu arba'ata asya biyadih. Allah menciptakan 4 makhluknya dengan tangannya langsung. Sekali lagi, ini ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan masalah seperti ini kata para ulama, meskipun yang mengucapkan Abdullah bin Umar, namun hukumnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat kalau berbicara masalah seperti ini, masalah hal-hal gaib, itu pasti berdasarkan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Allah menciptakan 4 hal, 4 makhluk dengan tangannya langsung. Yaitu yang pertama al-arsy. Kemudian wal qalam, pena takdir. Kemudian yang ketiga Adam alaihissalam. Dan yang keempat Jannatu Aden, surga Aden. Itu yang ada riwayatnya, bukan surga Firdaus, namun Jannata Aden. Sekali lagi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Allah menciptakan 4 makhluk, 4 hal dengan tangannya langsung. Yang pertama arsy-nya Allah, pena takdir al-qalam, Adam alaihissalam, dan surga Aden. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Darimi Al-Lalikai dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Taib itu poin 267. Wajib mengimani sifat tangan bagi Allah berdasarkan dalil ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tadi dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalil-dalil tentang masalah sifat tangan bagi Allah banyak yang lainnya. Cuma ini sebagian saja yang kita sebutkan. Kemudian poin 268,
Dan juga poin 269 itu dalam satu rangkaian hadis sebetulnya. Ya, itu 2 poin cuma sebetulnya terangkum dalam satu hadis. Kita baca dulu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghubari. Wa maruya, dan wajib kita mengimani tentang sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Ini disebutkan secara makna. Ini tidak ada masalah. Kalau masalah hadis boleh tidak disebutkan secara lafadznya, namun secara makna. Wa maruya ibnu Adam, apa yang diriwayatkan bahwasanya Allah berkata kepada manusia atau anak Adam, ibnu Adam, wahai anak Adam, udhkurni fi nafsika, ingatlah diriku dalam dirimu. Adkurka fi nafsi, aku akan mengingatmu dalam diriku. Wadkurni fi mala'in, adkurka fi mala'in khair minal mala' alladhi tadkurni fihi. Dan ingatlah kepadaku di hadapan manusia atau orang-orang, maka aku akan mengingatmu di kalangan makhluk yang lebih baik dari yang engkau sebutkan diriku di hadapan mereka. Ini sekali lagi lafadznya hanya berdasarkan makna, riwayat dengan makna, bukan sesuai dengan apa redaksinya. Ini sekali lagi kalau dalam masalah hadis tidak ada masalah, ya. Kalau dalam ayat tidak boleh, harus persis lafadznya. Maka di sini kita nukilkan lafadz yang sebenarnya sesuai dengan redaksi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sekali lagi poin 268 269 ini satu rangkaian hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau mau ditulis nomornya 7405. Sahih Bukhari 7405. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu Rasul sallallahu atau Nabi sallallahu bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman. Ini hadits qudsi, hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, Allah berfirman. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya seorang hamba muslim muslimah harus banyak berbaik sangka kepada Allah. Terutama ketika mendapatkan musibah. Harus apa? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Bahwasanya musibah yang menimpanya insya Allah sebentar lagi akan berakhir. Di balik musibah banyak hikmahnya, bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat dan seterusnya. Harus apa? Berbaik sangka kepada. Jangan pernah suudzon, berburuk sangka kepada Allah, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma ana bidzallamil lil abid. Allah mengatakan, aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Kemudian kata Rasul, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku senantiasa bersamanya jika dia mengingatku. Ini juga berkaitan dengan masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau mau dibahas lagi masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah ada 2 macam kata para ulama. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Dalam surat Al-Hadid tadi ayat yang keempat Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu dengan ilmunya Allah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Imam Malik rahimahullah berkata, Allah di atas langit sedangkan ilmunya di mana-mana. Itulah arti daripada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini kebersamaan Allah secara umum. Allah bersama semua hamba-hambanya, yang kafir maupun yang mukmin, yang ahli taat ataupun ahli maksiat.
Dalam artian Allah mengawasi mereka, Allah melihat mereka, Allah mendengar ucapan mereka, Allah ya mengetahui segala urusan mereka. Ini yang dinamakan dengan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Yang apa? Umum, mencakup semua hamba-hamba Allah, baik yang kafir maupun yang mukmin. Adapun yang kedua, kebersamaan Allah secara khusus bagi para hamba-hambanya yang beriman bertakwa. Seperti dalam hadis ini, wa ana ma'ahu, aku bersamanya. Kapan? Ketika dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum bihi muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Rasul ketika bersembunyi di Gua Thaur ketika dikejar oleh orang musyrikin jahiliyah, hampir mereka mendapati Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq khawatir jangan sampai Rasul tertangkap. Namun Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq, karena Allah bersama kita. Bukan sekedar Allah mengetahui, namun Allah pasti melindungi, menjaga Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi sekali lagi, kata-kata kebersamaan Allah dengan hambanya dalam Al-Quran ada dua. Ada yang secara umum, itu hanya meliputi Allah melihat mereka, mengetahui mereka, mendengar ucapan mereka. Namun ada yang khusus, yaitu bagi hamba-hambanya yang beriman bertakwa, dalam artian bukan hanya sekedar Allah melihat, mendengar ucapan mereka, namun lebih dari itu Allah melindungi, menjaga mereka. Semoga Allah menjaga kita di dunia wal akhirah. Kemudian kata Rasul, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini inti pembahasan yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ubay rahimahullah, yaitu tentang penetapan sifat diri bagi Allah, ya, nafs. Kalau kita terjemahkan hadisnya, apabila hambaku mengingat diriku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jadi sekali lagi ini penetapan sifat apa? Diri bagi Allah, an-nafs. Ya. Dan ini sebagai dalam ayat juga, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya. Sifat apa? An-nafs bagi Allah, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul menyebutkan manusia punya diri dan Allah punya diri, an-nafs. Namun apa? Berbeda. Sebagaimana dalam semua sifat Allah, Allah punya sifat kehidupan, manusia punya sifat kehidupan. Kehidupan Allah dan makhluk apa? Berbeda. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu, namun berbeda. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diringai kelupaan. Sedangkan ilmunya makhluk, dulunya jahil, kemudian tahu, kemudian juga apa? Lupa. Ini ilmunya apa? Makhluk. Maksud adzan? Belum. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ubay rahimahullah ini berkaitan dengan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, redaksinya Imam Bukhari, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Kalau hambaku mengingat diriku di tengah manusia, maka aku akan mengingatnya di kalangan malaikat yang lebih baik daripada manusia-manusia tersebut. Ini sekali lagi poin 268 berkaitan dengan sifat nafs bagi Allah. Kemudian poin berikutnya 269. Nah, ini kita sambung langsung hadisnya tadi. Ya, ini kalau ini disebutkan secara lafadznya Imam Bukhari. Ya, kalau poin 268 itu wallahu alam disebut secara makna, namun yang 269 ini poin lanjutannya sesuai dengan redaksi Imam Bukhari. Rasul SAW bersabda, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal,
aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan dirinya kepadanya sedepa. Nah, ini penetapan sifat Allah dekat dengan hamba-hambanya. Ini mirip dengan sifat kebersamaan Allah. Allah dekat dengan hambanya, dengan ilmunya, pengawasannya. Kedekatan Allah dengan hambanya tidak mengharuskan dekat itu nempel atau sampai naudzubillah min dalik wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti, ini kufur akbar. Gak mungkin Allah bersatu dengan hambanya, menyatu dengan para wali-walinya. Ini sekali lagi sepakat ulama mengatakan ini akidah yang kufur akbar. Dekat tidak harus nempel. Ya. Seperti dalam ungkapan bahasa kita, dekat ya di hati, jauh di mata. Jauh di mana, dekat di hati. Pulau Lombok dekat dengan Jawa dibandingkan Irian, betul enggak? Apakah Pulau Lombok itu nempel dengan Pulau Jawa? Enggak. Kata-kata dekat enggak harus nempel. Surabaya dekat dengan Malang misalnya. Apakah nempel? Enggak. Ini sekali lagi secara bahasa kata dekat tidak harus nempel. Walillahil matsal a'la. Allah lebih dari itu perumpamaannya. Intinya sekali lagi Allah dekat dengan hamba-hambanya, namun kedekatan bukan berarti zat Allah nempel dengan zatnya makhluk. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi riwayat, barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku mendekatkan diriku kepadanya sehasta dan seterusnya. Kemudian pada akhir hadis Rasul mengatakan, wa man ja'ani yamshi ataituhu harwalatan. Ini dan sekali lagi dalam Sahih Bukhari. Tidak ada kata-kata hadisnya dhaif ya. Dan barang siapa mendatangi diriku dengan berjalan, kata Allah, aku akan mendatanginya dalam keadaan harwala. Harwala itu istilahnya kayak lari kecil ataupun berjalan dengan agak cepat. Itu namanya harwalatan. Di sini semuanya sifat khobariyah bagi Allah. Allah punya sifat dekat, Allah punya sifat mendatangi hamba. Allah mendatangi hamba dengan apa? Tadi berjalan cepat. Sekali lagi semua yang ditetapkan oleh Ahlussunnah sesuai dengan zahirnya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Ya. Ini sifat-sifat sama dengan sifat Allah punya tangan, dari Allah punya sifat wajah sesuai dengan kebesaran Allah. Lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Jangan membantah, jangan ngeyel, jangan mentakwil-takwilkan. Ya. Tetapkan apa adanya. Allah berfirman, wa ja'a rabbuka, Rabbmu datang pada hari kiamat sesuai dengan kebesarannya. Allah turun ke langit dunia, tetapkan apa adanya. Ini akidah Ahlussunnah yang tercantum dalam kitab-kitab ulama as-salaf seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghair rahimahullah taala. Poin berikutnya 270. Sekali lagi tadi hadisnya dalam Sahih Bukhari nomor 7405. Poin 270 ini disampaikan riwayat, wa ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwatun. Rabbmu takjub kepada seorang pemuda yang tidak memiliki istilahnya ketertarikan dengan lawan jenis. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan lagi poin berikutnya. Ada hadis yang berbunyi ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwatun. Rabbmu takjub kepada seorang pemuda yang dia tidak punya ketertarikan kepada lawan jenisnya. Ini hadis dihasankan oleh sebagian ulama, di antaranya Syuaib Al-Arnaud dan seterusnya. Hadis ini berkaitan dengan sifat takjub bagi Allah. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan
ayat surat As-Saffat ayat 12. Kalau dalam mushaf yang ada di kita itu berbunyi bal ajibta wa yaskharun. Tapi kita insya Allah sudah paham ada namanya qiraat dalam Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca ayat itu dengan kata-kata bal ajibtu. Bahkan aku takjub, kata Allah. Surat As-Saffat ayat apa? 12. Ini sekali lagi Allah menetapkan sifat takjub bagi dirinya dalam surat As-Saffat ayat ke-12 sesuai dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya bal ajibtu. Dan ini mungkin antum masih ingat ada pembahasan, ada seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Syureh. Beliau mengingkari bacaan dengan bal ajibtu. Ya. Beliau mentakwilkan sifat takjub tersebut. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau masih dianggap sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Meskipun dalam masalah ini beliau keliru. Dalam masalah apa? Takwil sifat takjub. Ini kembali kepada pembahasan kapan orang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah. Siapa yang bisa menjawab? Dulu kita sudah bawakan buku-bukunya, kita bacakan ucapan para ulama. Nah, ada 2 poin penting kapan orang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah. Yang pertama, kalau menyelisih ahli sunnah dalam istilah amran kulian, kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, kalau menyelisih ahli sunnah dalam masalah prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau menyelisih kaidah dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti mengatakan boleh kudeta terhadap pemimpin yang dolim. Ahlussunnah punya prinsip akidah atau prinsip dasar akidah, tidak boleh mengkudeta pemimpin muslim bagaimanapun kedolimannya. Ini prinsip dasar. Kalau ada dai atau ustadz atau siapapun mengatakan boleh kudeta terhadap pemimpin yang dolim, ini telah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini apa? Karena menyelisihi kaidah dasar atau kaidah umum dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Atau mengatakan semua sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah boleh ditakwil saya sembarangan, terserah sudah. Ini menyelisih akidah Ahlussunnah dalam kaidah-kaidah yang apa? Umum. Paham? Ini. Atau yang kedua, orang itu keluar dari Ahlussunnah sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau menyelisihi perkara cabang dari kaidah umum tadi. Paham? Tadi kan yang pertama kaidah umum, ini perinciannya, cabangnya. Contoh tadi, Ahlussunnah mengatakan haram mengkudeta pemimpin muslim bagaimanapun kedolimannya. Ini kaidah umum. Yang kedua, ini menyelisih perkara yang merupakan cabang dari kaidah umum. Misalnya boleh mengkudeta pemimpin negeri kita ini. Ini kan cabang, salah satu bagian. Paham? Jadi ini termasuk apa? Yang mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang itu merupakan pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Poin yang kedua tadi, menyelisihi cabang dari poin yang pertama tadi, yang merupakan pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Sifat takjub ini bukan merupakan salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Meskipun ada orang dari kalangan salaf yang mengingkari sifat takjub tadi, tidak dikeluarkan dari Ahlussunnah, karena itu bukan masalah apa? Yang merupakan pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli bidah. Berbeda dengan masalah sifat Allah istiwa di atas langit. Ini pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli bidah. Paham ya? Nanti di murojaah lagi pembahasan kita yang panjang lebar waktu itu. Intinya sekali lagi, kita wajib menetapkan sifat takjub bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Ada sebagian orang nggak mempercayai sifat ini karena dengan alasan, kan namanya sifat takjub itu muncul dari kejahilan. Orang nggak tahu, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang apa? Menakjubkan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Ini kayak kita katakan itu takjubnya siapa?
makhluk manusia yang didasari oleh ketidaktahuan. Adapun Allah, ilmunya la yadillu rabbi wa la yansa. Ilmunya Allah meliputi apa yang sudah berlalu, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Enggak ada apa yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disamakan. Nah, ini mirip dengan pembahasan kita kapan lalu tentang seorang dai yang mengaku ahli sunnah tapi menyamakan post-postnya, posting lalu hapus, alias isu tempe suri dele dengan nasikh masuk dalam apa? Al-Quran. Menuduh nasikh masuk Al-Quran sama dengan mincela-mincelinya. Ini kufur akbar, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafidhallahu ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ada orang menposting ya makalah di internet kemudian dihapus, itu kebanyakan karena emang kesalahannya salah kemudian dihapus. Ya, ini apa? Ilmunya dia didahului oleh apa? Kejahilan, ngawur kalau posting. Setelah dibantah baru dihapus. Kok disamakan dengan nasikh masuk dalam apa? Al-Quran. Berarti menuduh Allah apa? Jahil. Atau menuduh Allah mencela-mencela, atau menyamakan kalamnya dia dengan kalam Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu semuanya apa? Sesat dan kufur akbar. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati. Sering-sering kita sampaikan, akhir-akhir ini banyak naudzubillah min dzalik ucapan yang kufur akbar, ucapan yang melecehkan Allah, mengatakan Allah lemah, mengatakan Allah tadi mencela-mencela. Oh kan enggak pernah saya ngomong begitu. Tapi ucapannya apa? Al-Quran kalamullah, nasikh masuknya sama dengan apa? Isu tempe suri itu samirawan dengan Allah mencela. Karena Quran kalamullah. Kalau dituduh Al-Quran di dalamnya ada isu tempe suri deli, sama dengan menuduh apa? Allah mencela. Naudzubillah min dzalik. Menantang Allah dan sebagainya. Ini sekali lagi hati-hati. Makanya apa? Terus belajar akidah as-salaf agar ucapan kita, keyakinan kita, perbuatan kita jauh dari ucapan-ucapan yang kufur tersebut. Baik, insyaallah poin-poin berikutnya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu sebelum kita akhiri. Iya, silakan, Mbak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah syirk wa ulil amri minkum. Kalau diterjemahkan itu ada, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin maupun masyarakat. Nah, ayat itu ada dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul walil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ya, di sini kata ulama ada banyak poin. Kalau di istilahnya bahas bisa sampai subuh ini. Ya. Cuma ringkasnya ada dua ketaatan, taat kepada Allah dan Rasul dan kepada pemimpin. Taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak. Makanya kata-katanya ati Allah wa ati Rasul. Ada kata-kata apa? Ati'u. Lanjut apa cukup ini? Yang sedikit ya. Ati Allah wa ati Rasul. Itu ada kata-kata ati'u. Allah dan Rasul. Artinya kata para ulama, taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tidak boleh tawar-tawar. Karena semua perintah Allah, semua perintah Rasul pasti benar, pasti baik. Gak ada salahnya. Adapun ulil amri, di situ gak ada kata-kata wa ati ulil amri. Artinya ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan ati Allah wa ati'u ar-rasul. Kalau perintahnya pemimpin tidak bermaksiat kepada Allah, wajib ditaati. Meskipun dalam hal yang mubah. Ya, meskipun dalam hal yang sekali lagi bukan asalnya ketaatan. Kalau dicontohkan Pak ulama, perintah untuk kita taat lampu merah, lampu hijau, lampu kuning misalnya, rambu lalu lintas, itu wajib kita taati. Kenapa? Karena berkaitan dengan ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Ya. Kalau ada hal yang bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.